Supervisi klinis di SMP Negeri 1 Gura. Supervisor Dr. Anda Wiwi Suharti MPD. Guru mata pelajaran Sumartin SPD. Mata pelajaran IPA. Bu Martin, gimana kabarnya Bu Martin hari ini? Iya. Ini ada mau ngajar? Mau, iya nanti Bu masih jam 3. Oh iya. Tapi mau ada perlu sama Ibu. Oh iya. Mau kalau Ada apa, ada Ibu? waktu, Iya. saya mau minta di supervisi. Oh begitu. Iya. Ya kita ngobrol dulu sebentar. Iya. Monggo. Iya. Bu, maaf. Saya itu ngajar di kelas itu ada permasalahan mengenai pengelolaan kelas. Kelas apa itu Bu? Kelas 9, Bu. 9 ABC. Saya ngajarkan Oh, tiga 9 kelas. ABC. Iya. Terus fokusnya di kelas? Fokusnya itu permasalahannya itu sebenarnya harusnya anak-anak itu praktek, tapi peralatannya itu sudah banyak yang aus, banyak yang rusak. Itu alat apa Ibu? Alat kit listrik, Bu. Alat kit listrik. Kit listrik, Ada iya. berapa kotak Bu? Sebenarnya ada 7, Bu. Oh ada 7. Iya banyak. Tapi itu kan dropping sudah lama sekali tuh, Bu. Begitu. Ada yang ya, baru terus? sih memang. Terus itu permasalahannya kalau saya pakai praktek hanya mampu 4 kelompok. Kitnya itu dipakai untuk 4 kelompok. 4 kelompok. Satu kelompok berapa siswa? Satu kelas itu siswanya 36 tuh. Satu Rata-rata. kelas 36. Iya. Nah alat kit yang ada di lab itu yang bisa dipakai berapa? Hanya mampu untuk 4 kelompok. 4 kelompok berarti Iya. 4 kit. 4 G. Iya. Jadi satu kelompoknya itu 9 9 anak. anak. Oh, nah, kalau 9 anak nanti kan Iya. terlalu banyak anak-anak yang nggak aktif, akhirnya yang bekerja kan hanya 2-3 Oh orang. begitu. Terus Iya. maksudnya Bu Martin Terus bagaimana? maksud saya karena terbentur itu tadi saya mau demonstrasi saja di depan. Pakai metode demonstrasi. Iya, metode demonstrasi. Iya. Terus yang sudah disiapkan apa Bu? Coba saya lihat RPP-nya sebentar. RPP-nya sebentar, Bu. Oke. Berarti ini materinya apa? Materi Materi pokoknya? hukum Tirta. Oh, hukum Tirta. Standar kompetensinya adalah memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau memakai metode demonstrasi ya. Kemudian nanti kelompoknya dibagi dalam satu, karena metode Demonstrasi cukup satu saja di depan. Oh iya iya, nggak apa-apa. Berarti yang mendemonstrasikan alat siapa nanti? Saya aja. Oh, Martin sendiri. Apa anak-anak sebagian misalnya suruh maju ke depan untuk mempraktekkan itu, Bu, dengan bimbingan saya. Terus anak yang lain gimana? Melihat saja. Oh, anak yang lain melihat. Yang praktek di depan berapa anak? 2. Karena demonstrasi berarti Nanti kalau terlalu banyak menghalangi pandangan. gitu. Bagaimana kalau Bu Martin melihat dulu di laptop saya langkah-langkah metode demonstrasi sehingga nanti di RPP maupun di action yang Ibu laksanakan bisa sesuai. Jadi bisa sesuai. Kemudian Bu Martin masih ingat ya, RPP itu kan dimulai dari kegiatannya kan harus EEK ya apa itu Bu? Eksplorasi terus elaborasi kemudian konfirmasi. Di metode demonstrasi nanti sintaknya berarti diletakkan di mana itu? Di elaborasi. Di eksplorasi itu Bu Martin harus bagaimana? Membuat kesimpulan hasil Eksplorasi. Oh, eksplorasi. Ya, berarti di apa? Iya, prasyarat pengetahuan. Iya, kemudian Motivasi. iya motivasi mengadakan sesi. Ya, langkah-langkah metode demonstrasi yang pertama yang harus dilakukan apa sih yang sesuai dengan lapor ini tadi? Apa mempersiapkan alat bahan? Mempersiapkan alat bahan. Kemudian ya mengatur tempat duduk siswa, ya kan? Iya, fokus ke depan. Jadi alatnya itu harus betul-betul bisa dipergunakan dengan maksimal. Ya. Kemudian semua
siswa nanti bagaimana supaya bisa aktif walaupun hanya satu anak yang praktek? Gimana? Yang sering kali menjadi permasalahan, yang hanya 2 yang aktif, yang duduk di depan sih nggak bisa melihat, tapi kadang-kala yang belakang itu yang kurang fokus, makanya saya minta bimbingan ibu bagaimana baiknya nanti. Ya, kalau metode demonstrasi memang harus nampak dari seluruh kelas, ya, harus nampak, kemudian siswanya juga semua harus ikut aktif. Bagaimana sebaiknya caranya supaya semua siswa aktif dan semua bisa bekerja walaupun hanya 2 atau 1 anak yang praktek? Apa gantian Bu nanti? Gantian. Misalnya kan Pokecap nanti ada 2. Ya. Yang bercabang dan tidak bercabang. Terus nanti anak-anak gantian Pokecap ada yang bercabang, ada yang tidak bercabang. Semuanya menghitung apa itu? Arus. Kuat arus. Ya, kuat arus listrik kan. Iya. Nanti menunjukkan apa itu? Kuat arus masuk dan sama dengan kuat arus keluar. Ya. Berarti nanti yang demonstrasi gantian begitu. Gimana Bu Martin? Gimana itu ya? Gantian aja? Gantian. Apa tidak memakan waktu itu? Kalau anaknya selalu bergantian. Satu kelas itu kan ada 36 anak. Nah, menurut Bu Martin gantian bagaimana? Ya akhirnya nggak keseluruhan. Oh begitu. Berapa anak yang maju? Yang maju nanti 4 kali anak maju. Metode demonstrasi Ibu kembali lagi ke langkah-langkahnya. Jadi yang pertama Ibu harus mengungkapkan tujuan pembelajaran, gitu. Terus mengatur tempat duduk siswa, mempersiapkan alat bahan. Nah, supaya anak semua aktif, berarti Ibu harus menggunakan apa itu untuk mengaktifkan semua siswa? Walaupun alatnya hanya 1 untuk demonstrasi, tapi kan alat itu harus nampak dari seluruh penjuru. Nah, supaya anaknya bisa aktif di belakang, Ibu menggunakan Itu apa? permasalahan saya. Kayak apa itu? Menggunakan alat bantu apa? Berupa apa? Sebelum biasanya Ibu kalau praktek selain sumber belajarnya berupa buku paket apa itu? Medianya. Bukan, biar anaknya bekerja aktif harus ada apa ya? Harus ada, iya betul, harus ada lembar kerja siswa kan. Nah, lembar kerja siswa itu nanti begitu anaknya praktek, temannya praktek, anak yang lain Menulis apa? hasilnya. Mengambil apa itu? Apa itu? Biasanya kalau anak yang praktek kan ada proses pengambilan data kan. Iya. Nah, data itu biasanya Data itu diapakan? ditulis di sana nanti diolah. Iya. Untuk mendapatkan kesimpulan. Iya, betul. Jadi walaupun 1 anak yang praktek, tidak harus semua anak praktek karena metodenya memang demonstrasi. Ya. Jadi Ibu harus bisa semua anak yang walaupun duduk di belakang, mereka juga harus aktif. Jangan sampai itu metode demonstrasi tapi anaknya enggak ngerti yang didemonstrasikan apa, gitu. Jadi disiapkan nanti lembar kerjanya dan sesuaikan dengan langkah-langkah metode demonstrasi. Iya, sudah siap Bu. Ini apa itu Bu? Tabelnya. Oh iya. Ya. Terus umpama Bu. Kita ini kan hanya baru gambaran ya Bu ya. Seandainya Ibu punya waktu, saya disuruh ke kelas gimana? Oh iya. Biar tahu jelas kelemahan kekurangan saya. Iya. Iya Bu, monggo. Sekarang Iya, monggo. terima kasih Bu. Iya, Bu Martin. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apakah hari ini ada yang absen? Harus masuk? Masuk. Bilang masuk ya? Masuk. Berarti hari ini kita nihil? Anak-anak sekalian, hari ini kita ke subbab berikutnya. Babnya masih listrik dinamis. Tapi sekarang kita mempelajari tentang hukum Kirchhoff. Ya? Ya. Kita nanti mempelajari hukum Kirchhoff. Anak-anakku sekalian, kita nanti membuktikan hukum Kirchhoff pada rangkaian tidak bercabang dan pada rangkaian
ini apa namanya alat ini? Ampermeter. Ada tulisannya A ya di sana. Apa fungsinya alat ini? Mengukur kuat arus. Terus kemarin kita juga sudah mempelajari tentang membuat rangkaian tidak bercabang dan rangkaian bercabang. Pada pertemuan kali ini indikator kita pencapaian kita hari ini yaitu untuk membuktikan arus yang mengalir pada rangkaian bercabang dan rangkaian tidak bercabang untuk membuktikan bom. Ya. Kemarin kita mempelajari tentang membuat rangkaian tidak bercabang. Kalau kalian menggunakan alat ini, alat peralatan ini, bisakah kalian membuat rangkaian bercabang? Kemarin sudah tak? Sama? Apa? Bisa membuat rangkaian tidak bercabang? Tolong nak, kamu masih di depan. Membuat rangkaian bercabang. Tidak bercabang. Kemudian yang kedua, kita membuat rangkaian tidak bercabang. Silvandra, kamu bisa membuat rangkaian tidak bercabang? Sudah, kamu buat alatnya di sini. Silvandra, kamu membuat rangkaian yang tidak bercabang. Kalau sudah nanti tunjukkan ke teman-temanmu ya. Silvandra membuat rangkaian yang bercabang. Sudah, sekarang tunjukkan pada temanmu. Betulkah anak-anak? Amelia, mana Amelia tadi? Betul Amelia? Rangkaian tidak bercabang seperti ini? Betul? Kemudian Silvandra, kamu? Ya, tunjukkan pada temanmu. Rangkaian? Silvandra membuat rangkaian bercabang. Tunjukkan pada temanmu. Apakah benar Silvandra membuat rangkaian seperti ini? Betul ya? Kemudian kita masuk ke pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran hari ini apa tadi tujuannya? Membuktikan bom Kirchhoff. Sekarang, nak tolong dibantu dua temanmu. Siapa yang bantu? Siapa yang nanti menulis hasil daripada siapa yang berarti kamu membuat Okta, bagaimana caramu membuktikan bahwa pada rangkaian ini arus listriknya berapa? Tunjukkan pada temanmu. Terukur berapa nama? 0,2 ampere. Terus ya, kamu membuat tabelnya? Oh gitu ya. Berapa? Ini tadi ada pengukuran di mana? Di mana? Kamu mengukurnya? Harus masuk. Berarti berapa?
kamu kurang lebar yang bolong 0,2 ampere. Kemudian dibaca lagi, kamu pindah kemana ampere meternya. Sama kita ampere meternya dipindah kemana? Ke I1. Ketemu berapa kan? 0,2. Satunya jangan lupa ya, ampere. Kemudian coba lagi dipindah kemana? Tunjukkan pada teman kakinya tuh. Ya. Tunjukkan pada temanmu, menghitung di I2. Ketemu berapa angkanya? Jadi 0,2 ampere. Kemudian kamu mengukur lagi. Kemudian mengukur di ampere. Terus apa yang kamu lakukan? Anak-anak, ini Okta sama si Sandra sama si Raif sudah mengukur pada rangkaian apa tadi? Rangkaian tidak tertabal. Kemudian kita menghitung lagi rangkaian bertabal. Mana rangkaian kita sudah membuat belum? Apa yang ada dibuat? Apa yang sudah dibuat si Sandra? Tunjukkan pada temanmu bahwa rangkaiannya rangkaian berapa ya? Terus apa yang kamu ukur sekarang? Kuat arus pada? Iya, di mana kami meletakkan ampere meternya? Di sini juga? Di sini? Boleh ya? Di sini boleh, di sini boleh. Ya, lakukan. Yang belakang kelihatan nggak? Ya. 0,4 ampere. 0,4 ampere. Ayo ada yang tiduran. Apa kamu nanti bergeser ya, biar teman bisa melihat nanti. Kemudian kamu menghitung di iya kebalik, limpasnya kebalik sehingga 0,2 pada pertambangan itu ya? Iya. Di dalam pertambangannya ya.
kecil, sehingga kita cukup demonstrasi pada di depannya. Oke, bagian atasnya besar. Kemudian anak-anak, mengapa tentang itu bagaimana? Ada yang bisa menarik kesimpulan? Ada yang bisa menjawab? I sama dengan I1. Angkanya sama kan? Terus? Apa? Chandra? Bilang? I1 0,2 ampere. I 0,2 ampere. I1 berapa? I2 I aksen? Bisakah kalian menyimpulkan dari angka ini bahwa I I1 I2 I aksen, ya. Kemudian yang rangka yang berapa? I sama dengan I1 iya kan? Ya. 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 ditambah 0,2 adakah yang bisa menyimpulkan bahwa untuk rangkaian tidak bercabang dimasuk sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I aksen. Pada rangkaian bercabang dimasuk sama dengan I yang berada di dalam rangkaian sama dengan I aksen. Sudah? Kemudian hari ini kita cukup sekian pemahaman kita mengenai apa tadi? Bahwa I masuk sama dengan I keluar. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang ada BN ya? Tolong RKS paket tolong dibuka halaman 149 uji kompetensinya ya halaman 149 sekarang masih ada waktu 5 menit kalian kerjakan kalau ada pertanyaan kita tanyakan kemudian kalian kerjakan di rumah minggu depan kita ya. Terima kasih. Martin setelah mengajar di kelas 9C tentang rangkaian listrik dinamik ya. Iya Bu, saya merasa hari ini saya mengajar saya tidak sampai ke sasaran Bu, karena alatnya terbatas dan saya hanya melakukan demonstrasi di depan meskipun bukan saya yang melakukan, anak-anak yang melakukan, tapi kelihatannya menurut pengamatan saya Bu, yang mengikuti dengan seksama itu hanya anak yang ada di depan. Kalau menurut Ibu bagaimana nanti saya membenahi pembelajaran ke depannya nanti? Tadi kan menggunakan metode demonstrasi. Iya. Kesulitannya anaknya yang praktek di depan dan anak yang lain yang di belakang tidak bisa fokus. Iya, Ya. seperti itu Bu menurut saya. Karena alat yang ada di laboratorium memang tidak mencukupi ya. Iya. Kitnya ada berapa itu? Kitnya itu sebenarnya ada 3. Kitnya ada 3. Tapi kalau dipakai itu nggak semuanya bisa, cop-copannya itu yang stop kontak. iya, stop kontaknya. Berarti langkah-langkah yang ada di metode demonstrasi sudah Ibu laksanakan? Sudah Bu, insya Allah sudah. Yang tidak tepat apa itu? Yang tidak tepat? Nggak tahu kalau menurut Ibu gimana ya Bu ya. Saya hanya mengetahui demonstrasi itu saja, karena terbatas alat saya menggunakan demonstrasi. Tapi menurut pengamatan saya
setelah selesai mengajar saya ada perasaan anak-anak yang di depan tadi kok ada yang mengikuti dengan seksama. Anak-anak yang di depan atau yang di belakang? Yang di belakang. Yang di belakang Iya. tidak bisa mengikuti. Iya. Jadi tidak bisa dimiliki oleh semua siswa. Iya. Bagaimana kalau metode itu kita kaji ulang, kemudian Bu Martin memperbaiki metode tersebut dengan metode misalkan metode proyek Metode proyek. ya, sehingga nanti dari metode proyek tadi anak-anak akan menghasilkan suatu produk. Nah, produk itu selain menambah kekayaan dan peralatan yang ada di laboratorium tentang rangkaian listrik, juga anak-anak bisa langsung praktek di dalam rangkaian listrik. Berarti anak-anak nanti membuat rangkaian listrik seri paralel ya. untuk menggantikan kit itu, Bu? Iya, untuk menggantikan. Iya. Alatnya bisa dipakai dari bahan bekas, misalkan papannya dari kardus mie, Iya. kemudian kabelnya misalkan dari keranjang susu, kan bisa itu embelnya dilepas ya. Iya, Bu. Ya, sehingga bisa nanti untuk mencukupi kebutuhan alat yang ada di laboratorium dan sejumlah siswa bisa langsung Iya. praktek. Berarti kita nanti membuat anak-anak membuat kelompok 5 orang gitu. Ya kalau 5 bisa orang. diperkecil ya, diperkecil misalkan 3, jangan terlalu banyak sehingga nanti semua bisa melakukan praktek ya. 5 orang. Tapi alatnya dibuat di rumah atau dirangkai di sekolah? Ya, alatnya dibuat di rumah bisa di sekolah lebih baik. Setengah jadi gitu ya, Bu ya? Sehingga nanti kan bisa tidak menyita banyak waktu ya. Bagaimana kalau begitu Bu Martin? Saya coba ya, Bu. Oh, iya. Terima kasih Bu ya. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita hari ini belajar tentang konsep hukum Kirchhoff 1. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang rangkaian listrik seri dan paralel atau rangkaian listrik bercabang dan tidak bercabang. Masih ingat kemarin apa yang dimaksud dengan rangkaian listrik tidak bercabang? Katakan, rangkaian listrik tidak bercabang. Rangkaian listrik yang disusun rangkaian listrik yang disusun secara seri atau sejajar. Ya. Kemudian kita mempelajari hari ini mempelajari tentang hukum Kirchhoff. Standar kompetensinya kita memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalian nanti bisa menerapkan membuat rangkaian dalam kehidupan sehari-hari dengan mencari keuntungan dan kelebihan. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini, lihat tujuan pembelajaran yang pertama, kita bisa melakukan percobaan untuk menyelidiki hubungan besar arus yang masuk ke titik cabang dengan arus yang keluar dari titik cabang. Yang kedua, menjelaskan hukum Kirchhoff 1. Yang ketiga, menuliskan hubungan antara jumlah arus listrik yang masuk titik percabangan dengan jumlah arus yang keluar titik percabangan. Terakhir, kita nanti bisa menghitung besarnya arus listrik yang keluar dan dari titik percabangan. Materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita harus paham arus listrik pada rangkaian tak bercabang dan rangkaian bercabang. Minggu yang lalu kita sudah pernah membahas itu ya. Kita sudah praktek membuat rangkaian listrik bercabang dan rangkaian titik listrik tidak bercabang. Kemudian kalian membawa peralatan praktikum? Ya. Peralatan praktikum mana? Semua sudah siap? Kelompok 1 mana punya murid? Ya, kamu berapa? Kelompok 1 sana? Kelompok 2? Siap? Kelompok 3? Siap? Kelompok 4? Siap. Alatnya siap? Membawa kan? Kemudian kelompok
bawah. Ya, kalian siap melakukan pekerjaan itu? Siap merangkainya? Ya, silakan yang depan berhadapan dengan kelompok-kelompoknya masing-masing. Alat ukurnya ini. Ini saya alat ukurnya. Pak Is, mana kelompoknya? Kelompoknya sini. Mana alat tulismu kan? Alat tulismu. Rangkaianmu sudah jadi? Bisa digunakan alat kan? Is
I1 I1 3,5 ke atas. Di atas. Mau tak? Dari sini sama sini, sama ini belum ya. Ini juga bercasar. Ini kita matikan saja ya, ganti papan tulis nanti. Sudah selesai anak praktikumnya? Kelompok 5 sudah selesai belum? Masih nunggu dong? Ya sudah,
lagi di tempat lainnya. Di tempat yang lainnya. Berapa? 0,1 lagi. Sama ya? Kelompoknya 5? Kelompok 5 sama? Kelompok? Ya. Sudah anak, prakteknya sudah selesai. Kalian menghadap ke depan semua. Sudah? Masing-masing sudah memiliki catatan? Ya sudah, sombong? Bisa menghitung? Yang melakukan percobaan dengan listrik tidak bercabang. Kelompok mana saja tadi? Kelompok 5. Rangkaianmu listrik tidak bercabang ya nak ya? Hasil pengukuranmu amat rifai terus ke depan. I1 tadi berapa? I2 berapa? Kamu buat apa ya saya? I1, I2, I4. Kemudian I1, tiganya disebab itu apa tidak? Aksennya sami. Aksen ya. Yuk, nilainya berapa Pak? Iya. Terus yang menghitung secara paralel mewakili kelompok yang menghitung pada rangkaian bercabang. Pak Is? Ya. Sudah? Terima kasih. Mana Iswati? Rifai mana? Sepeda tadi Rifai. Mana? Kelompok 5 mewakili menghitung kuat arus pada rangkaian tidak bercabang, diwakili oleh Ahmad Rifai tadi ya. Ahmad Rifai pada rangkaian masuk I ketemu berapa Rifai tadi? 0,1. Kemudian kelompok 5 tadi menghitung lagi di I2 ketemu berapa? 0,1 lagi. Yang menghitung di I2 ketemu berapa Rifai? 0,1. Terus yang keluar I aksen kelompok 5 tadi atau yang mewakili 0,1. Sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I aksen, I keluar. Betul ya? Apa hukum Kirchhoff seperti itu? Ya. I masuk sama dengan I keluar. Terus kelompok 1, 2, 3. Kelompok 3 tadi yang mewakili rangkaian bercabang. Hasilmu berapa? Faiz tadi ya yang mewakili. Ya betul Faiz. Berapa nak? 7,5. Kemudian I1-nya 3,5, I2-nya 3,5. Ada selisih. Berarti keluarnya berapa nak? 7,5. Ini ada selisihnya yang 7. Mengapa ada selisih seperti itu? Ya, kemungkinan iya, pengukuran itu kadang-kala mata kita melihat ada selisih sedikit seperti itu ya. Ya. Tapi dari sini tidak jauh berbeda bahwa I masuk sama dengan I
1 I2 sama dengan I. Ya, sama? Sekarang tolong kalian tulis soalnya. Lampunya nggak kuat ya, Nak, ya. Mati lampu ternyata kita nggak bisa pakai LCD. Saya gambar aja ya. Kalau begitu. Pertanyaannya, kamu gambar itu. Pertanyaannya, bagaimanakah persamaan yang sesuai dengan hukum Kirchhoff? Bagaimanakah persamaan yang sesuai dengan hukum Kirchhoff berdasarkan rangkaian tersebut? Pertanyaan nomor 1 ini ya. Kemudian pertanyaan soal nomor 1 sama? Soal nomor 2 gambarnya seperti itu. Sudah digambar? Pertanyaannya, jika diketahui I1 7 miliampere, sama? Sudah? I2-nya 5 miliampere, I3-nya 15 miliampere, berapakah yang ditanyakan apa? Berat? Yang ditanyakan apa, Nak? Berapakah? I4. Kerjakan dulu.
Mengerjakan nomor 1, sambung, sudah. Sudah. Anta? Sudah nomor 1? Oke, nomor 1. Tulis ke depan. Terus yang soal nomor 2? Yang nomor 2? Soal nomor 2? Sesuai gambar, sesuai gambarnya adalah rangkaian tidak berkata. Yang dijawab sesuai gambar saja. Soal nomor 2. Hendra, Anta, Okta. Soal nomor 2. Ahmad Rifai, soal nomor 2. Bisa menjawab? Putri, soal nomor 2, Tri. Kamu jawab, Tri. Kadra, kerjakan ke depan. Kita lihat tanda panahnya ya. Yang masuk, yang keluar. Ini rangkaiannya rangkaian
tidak bercabang. Sehingga I sama dengan I A sama dengan IB sama dengan IA. Kemudian pertanyaan ini I4 sama dengan, karena I4 keluar, sama dengan I1 plus I2 plus I3, ketemunya 27,5 mili ampere. Betul ya anak? Sekarang kita tarik kesimpulan dari praktikum hari ini. Apakah yang dapat kamu tarik dari hukum satu Kirchhoff? Angkat tangan. Ya, kesimpulanmu hukum satu Kirchhoff adalah I masuk sama dengan I keluar. Pada rangkaian tidak bercabang, I sama dengan I A sama dengan IB sama dengan I aksen. Kemudian tadi yang kelompoknya Faiz, kesimpulanmu tadi mana Is? Yang kelompokmu Is, kamu bisa menyimpulkan Is? Pada rangkaian tidak bercabang, kesimpulanmu Bapak? I masuk sama dengan I di dalam bercabangan sama dengan I aksen. Sudah, alhamdulillah. Untuk materi kita hari ini selesai, tetapi kita masih harus kita uji coba lagi ya. Uji coba lagi apakah pembelajaran kita nanti sudah selesai, sudah tuntas atau belum. Di sana ada alat ujinya, yaitu uji kompetensi halaman 116. PR untuk 100 halaman 116. Kemudian jangan lupa rangkaianmu tadi, karena kamu rangkai di sini belum kuat, sehingga di rumah kalian melanjutkan apa anak? Apa Dra? Apa yang kamu lakukan nanti di rumah Dra? Menyelesaikan, menyelesaikan membuat rangkaian. Tugasmu apa? Bercabang atau tidak bercabang? Bercabang. Ya, selesaikan itu saja. Untuk pertemuan yang akan datang kita masih membahas soal uji kompetensi ya. Jangan lupa tugas di rumah 1 mengerjakan soal uji kompetensi, yang kedua menyelesaikan rangkaian. Ya, terima kasih.